Selamat pagi, selamat berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya pada pagi hari ini setiap kita boleh mengalami lawatan dan berkat Tuhan lewat ibadah yang akan kita ikuti bersama. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Biar ini menjadi doa dan permohonan kita pagi ini. Sertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari saudara katakan ini di hadapan Tuhan kembali. Haleluya. Oh, biar kiranya Tuhan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu.
kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, haleluya, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya, oh haleluya. Tuhan, ini menjadi doa kami. Haleluya, haleluya. Biar Engkau memimpin langkah kami Tuhan, biar Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Biar ini menjadi doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, hari-hari ini banyak hal yang membuat kami mungkin merasa gentar takut Tuhan. Mungkin ada juga yang merasa Tuhan, oh Tuhan, tidak lagi bisa memandang ke depan Tuhan. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami tahu ada satu pribadi yang senantiasa ada bersama dengan kami, tidak pernah lepaskan kami. Dan kami tahu Tuhan bilang Kau beserta dengan kami. Oh Tuhan, maka ada kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa bisa kami andalkan Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan, senantiasa ada mujizat-Mu boleh terjadi. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh haleluya.
haleluya. Engkau Tuhan andalan kami. Kau Tuhan jadi andalanku, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, haleluya, hanya Yesus sanggup melakukannya. Dengan iman katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih percaya dan yakin. Oh haleluya. Mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Selanjutnya pelayanan saya serahkan Bapak Gembala. Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Biar setiap kita yang percaya pujian ini, saudara, kita puji Tuhan. Kita sama-sama, saudara, dengan iman naikkan pujian ini. Ku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi saudara, dengan iman, dengan yakin, kita percaya hari-hari ini masih berlaku mujizat Tuhan dalam hidupan kita. Ku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada mujizat dalam hidupan kami. Apapun keadaan kami, masalah kami, kesehatan kami,
Oh Tuhan, kami percaya Engkau berikan mujizat-Mu atas setiap kami Tuhan. Saat kami memandang Tuhan, saat kami berharap pada Tuhan, saat kami mencari Tuhan, saat kami memuji Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan akan Kau nyatakan dalam hidupan kami Tuhan. Mujizat hari ini Tuhan boleh terjadi dalam hidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan saat ini siapkanlah hati kami semua Tuhan, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan ajaib. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan-Mu bagi kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, mari Engkau mau berkata-kata kepada setiap kami semua Tuhan. Biar setiap kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan, biar kami bukan sekedar hanya datang beribadah kepadamu Tuhan, tetapi kami Tuhan memiliki kerinduan, kehausan untuk mencari kebenaran-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Dan biar saat ini Tuhan, ajarkan kami seperti Maria Tuhan, yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Bukakan hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa menangkap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang tolong kami semua, untuk kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan juga mampu mempraktekkan firman Tuhan. Dan biar kiranya juga Tuhan Kau pakai hamba-Mu yang berbicara. Mari Tuhan, Engkau yang akan berikan penyertaan, Engkau yang akan berikan kepada hamba-Mu Tuhan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Biar Roh Kudus urapi hamba, sehingga hamba mampu meneruskan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang hamba peroleh, apa yang hamba dapati daripada-Mu, biar kiranya hamba teruskan kepada umat-Mu ya Tuhan. Biar segala isi hati-Mu Tuhan, mari Engkau singkapkan, Engkau bukakan kepada kami semua Tuhan, lewat pemberitaan firman ini. Dan biar kiranya juga Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah di rumah-rumah. Biar mereka juga Tuhan Yesus boleh mengalami jamahan-Mu Tuhan. Biar mereka boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Karena kami percaya 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 2-3 orang Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan ada di tengah-tengah kami, maka kami percaya Tuhan akan melakukan sesuatu perkara-perkara yang ajaib dan besar dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan umat-Mu yang mendengar saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau tahu apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan Tuhan. Biar firman-Mu yang akan disampaikan ini Tuhan bisa menjadi jawaban atas setiap pergumulan daripada umat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu juga Tuhan menjadi uluran tangan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami beroleh belas kasihan, kemurahan Tuhan, untuk kami boleh mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam sejahtera bagi kita semua di tempat ini, bagi semua yang mengikuti ibadah secara online ini. Ya, kiranya saya percaya bahwa Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, dan Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita semua. Ya, Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Tuhan pelihara hidupan kita. Hari ini kita boleh ada sebagaimana adanya karena ada pemeliharaan Tuhan, ada pelindungan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan bagi kita semua saudara. Sehingga kita boleh hidup, kita boleh ada sebagaimana adanya saudara. Ya, hari ini saudara kita masih dalam suasana Paskah. Ya, suasana kebangkitan Yesus saudara. Ya, kemarin minggu lalu kita merayakan Paskah saudara, merayakan kebangkitan Yesus dari kematian ya saudara. Ya, saudara, hari ini kita masih merayakan
ya, masih suasana Paskah merayakan ya, kebangkitan Tuhan Yesus, saudara. Ya, dan Yesus, saudara, bukan hanya bangkit, tetapi juga, saudara, dia menampakkan dirinya, saudara, kepada murid-murid, ya, pertama kepada Maria Magdalena, ya, dan juga kepada murid-murid yang lain dia menampakkan dirinya, terus kepada banyak orang dia menampakkan dirinya, saudara. Untuk apa dia menampakkan dirinya, saudara? Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, saudara, dia menampakkan dirinya kepada banyak orang dan murid-murid untuk apa, saudara? Untuk sebagai tanda ya bahwa dia hidup, saudara. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan banyak orang untuk menyatakan dirinya bahwa dia hidup, saudara. Jadi kalau Yesus yang kita percayai, yang kita sembah, ya saudara, yang kita agungkan, yang kita juga beribadah kepada dia, saudara, ya, dia hidup, saudara. Ya, jadi saudara, kalau Yesus hidup, saudara, kita nggak sia-sia beribadah kepada Tuhan. Kita percaya, menyembah dia, saudara, mengagungkan dia, memberikan hidup kita kepada Yesus, saudara, tidak sia-sia, saudara, karena dia hidup, saudara. Ya, dia hidup, saudara. Nah, lewat ibadah kebangkitan dan juga lewat kebangkitannya dia menyatakan dirinya, saudara. Ya, saudara, kita mau belajar hari ini, ya saudara, ya, sesuatu yang saya percaya luar biasa dan akan memberkati kehidupan setiap kita, saudara. Mari sebelumnya kita akan buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-21, saudara. Ya, Yohanes 21 ayat 1 sampai 8. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Saudara juga bisa membacanya sampai akhir, saudara, sampai ayat yang ke-14, ya saudara. Ya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ya, sampai di sini bacaan ini, saudara. Nanti saudara terus baca. Ya, saudara, lewat kebangkitan Yesus, saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, sekian kali kalau kita baca, ya ini kali yang ketiga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, ya saudara, ya di Danau Tiberias yang berada di Galilea, ya saudara, masih wilayah Galilea, saudara. Jadi Yesus menampakkan dirinya, saudara, kepada murid-murid, ya saudara. Dan saudara, kalau kita perhatikan, saudara, ya,
Yesus menampakkan dirinya kepada banyak orang ya untuk menyatakan bahwa dia hidup, saudara. Bahwa dia tidak mati ya, sekalipun dia disalib, saudara, dan dia telah mati dan dikuburkan pada hari ketiga, tetapi saudara pada hari yang ketiga dia bangkit ya, saudara. Dia bangkit dan dia saudara, menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk murid-muridnya juga, saudara, ya, untuk menyatakan dirinya. Tetapi saudara, sekarang kita belajar, saudara, untuk apa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, saudara, kepada murid-muridnya yang 3 tahun lebih, saudara, mengikuti Yesus, ya, saudara, ya, kepada murid-murid Yesus menampakkan dirinya untuk apa, saudara? Nah, saudara, kita bisa belajar dari ayat ini, saudara, juga untuk kehidupan kita sekarang ini, saudara. Ya, kalau dulu Yesus menampakkan dirinya waktu dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, saudara. Ya, sekarang, saudara, Yesus, ya mungkin kita nggak pernah lihat penampakan Yesus, saudara. Tetapi, saudara, lewat firman Allah, saudara, sekarang ini kita ini bisa melihat penampakan Yesus, ya, saudara. Penampilan Yesus kita bisa lihat lewat Alkitab, lewat firman Allah, saudara. Ya, jadi saudara, untuk kita sekarang, zaman kita sekarang ini, saudara, kita bisa melihat penampakan, penampilan Yesus itu, saudara, lewat firman Allah, ya, saudara. Lewat firman Allah, ya. Nah, saudara, kita lihat, saudara, untuk apa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid. Yang pertama, saudara, di ayat 7 dan 8 di sana dikatakan demikian, saudara. Ya, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Jadi saudara, yang pertama, saudara, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ya, saudara. Dia ingin menyatukan lagi murid-muridnya, saudara. Ya, Yesus ingin menyatukan murid-muridnya lagi, ya, mengumpulkan murid-muridnya lagi, saudara. Karena setelah Yesus ditangkap, saudara, setelah Yesus ditangkap, ya, dan saudara, disalibkan dan mati di atas kayu salib, saudara, maka goncanglah iman murid-murid, saudara. Ya, keyakinan mereka yang awalnya begitu luar biasa, menggebu-gebu sampai mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, saudara. Ya, pada saat Yesus ditangkap, pada saat Yesus, ya, dipukul, dianiaya, pada saat Yesus, ya, mati di atas kayu salib, maka keyakinan mereka, iman mereka, hati mereka goyah, ya, saudara. Mereka menjadi takut, saudara, sehingga tercerai-berai, saudara. Ya, mereka masing-masing pergi, masing-masing itu, saudara, mereka itu meninggalkan Yesus, saudara. Nah, saudara bisa lihat di dalam Markus pasal yang ke-14, ya. Markus pasal yang ke-14 ayat 27-28 di sana, saudara. Ya. Ya, di sini dikatakan, saudara, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Nah, ini, saudara. Jadi, saudara, ya, Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, saudara, bahwa
mereka akan goncang imannya dan akan tercerai-berai bagaikan domba-domba yang lari meninggalkan gembalanya karena gembalanya dipukul, dikatakan saudara. Yesus di sini saudara, ya setelah Yesus ditangkap ya dan disalibkan sampai mati saudara, maka murid-murid itu saudara ya imannya goncang saudara. Mereka menjadi tercerai-berai, mereka menjadi takut, ya cemas, khawatir, saudara. Ini murid-murid saudara, ya mereka saudara, tercerai-berai, saudara. Maka Yesus sebelumnya saudara sudah memberitahukan bahwa kalau dia bangkit, maka saudara dia akan mendahului ya murid-murid pergi ke Galilea, saudara. Ya, nah di Danau Tiberias ini saudara, yang menjadi bagian dari wilayah Galilea, ya murid-murid saudara, kalau kita baca tadi Petrus, ya Thomas, ya saudara, itu hanya ada 7 orang saudara, 7 murid-murid, ya saudara, hanya 7 murid-murid. Yesus punya 12 murid saudara, ya yang satu ya saudara telah mengkhianati Yesus saudara. Ya, satu telah mengkhianati Yesus dan mati, saudara. Tinggal 11. Di sini di Danau Tiberias ini, saudara, hanya tinggal 7 orang, saudara. Ya, hanya tinggal 7 orang, ya saudara. Tinggal yang 4 kemana, saudara? Ya, tadi saudara seperti domba yang tercerai-belai, saudara. Ya, saudara, ada mereka kembali lagi kepada kehidupan lama, saudara. Ya, mereka tercerai-berai dan kembali lagi pada kehidupan lama. Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan, ya saudara, maka Petrus ini kembali ya sebagai nelayan, saudara. Ya, dan diikuti dengan teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain juga, saudara. Yang 4 lagi kemana, saudara? Seperti Matius, saudara. Ya, mungkin Matius juga, saudara, kembali lagi kepada kehidupan lamanya, saudara. Ya, Matius mungkin kembali lagi ke rumah cukai, saudara. Ya, karena kalau kita baca di dalam Matius 9 ayat 9, saudara. Matius 9 ayat 9, ya saudara. Dikatakan demikian, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ya, Matius atau juga disebut juga sebagai Lewi, si pemungut cukai, ya saudara. Kalau saudara baca, ya saudara, di perikop yang lain, saudara, di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 atau Lukas 5 ayat 17 sampai 26, ya itu nama Matius mungkin nggak disebutkan, tetapi disebut Lewi, saudara. Tetapi dalam Matius disebutkan Lewi ini ya sama, saudara, dengan Matius, saudara. Jadi mungkin Matius, saudara, kembali lagi, saudara, ke tempat asalnya, saudara. Seperti Petrus kembali lagi, saudara, ke tempat asalnya menjadi seorang nelayan penjala ikan, saudara. Ya. Nah, saudara, di sini, saudara, Yesus datang ya menghampiri murid-murid, saudara, punya tujuan, saudara, untuk menyatukan lagi, saudara. Ya, untuk mereka bisa menyatu, bersatu, bersama-sama, berhimpun, ya saudara. Ya, karena ketika saudara, lewat kebangkitan Yesus dan dia menyatakan dirinya, ya, menampakkan dirinya ya kepada murid-murid ya yang hari ini juga adalah kita sebagai orang percaya, orang Kristen, saudara, lewat dia menyatakan dirinya, lewat kebangkitannya, Tuhan Yesus juga ingin saudara, menyatukan setiap kita, saudara. Ya, karena ketika kita hidup berhimpun, bersatu, bersehati, ya, saling mengasihi, saudara, maka kita akan menjadi kuat, saudara. Maka juga bukan hanya kuat, saudara, tetapi juga, saudara, Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita juga, saudara. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang 133 ayat 1 dan 3, ya saudara. Mazmur, saudara, kitab Mazmur pasal yang ke-133 ayat 1 dan 3 saja, saudara.
Ya, firman Tuhan berkata demikian, sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, diam bersama ini bicara tentang bersatu, saudara. Ya, berkumpul bersatu, saudara. Ya. Ayat 3-nya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita sama-sama, ya saudara, Tuhan mau murid-murid yang tercerai-berai, ya seperti domba-domba yang tercerai-berai, tidak ada gembala. Ya, Yesus itu mau mengumpulkan mereka kembali, saudara, mengembalakan mereka kembali menjadi satu kawanan domba, saudara. Ya, sehingga mereka tergembala, saudara. Ya, saudara, Tuhan mau juga hari ini, saudara. Ya, ketika mereka berhimpun bersatu, tergembala dengan gembala agung Yesus Kristus, saudara. Maka, saudara, mereka menjadi kuat. Dan berkat Tuhan ada di sana. Dan kehidupan juga Tuhan berikan. Nah, sama juga saudara hari ini lewat apa saudara? Lewat kebangkitan Yesus dan juga lewat Yesus menampakkan diri, menampilkan dirinya saudara ya kepada kita lewat firman Tuhan ya saudara. Tuhan juga mau kita semua disatukan saudara. Ya, bersatu adanya saudara. Ya, pertama lewat nikah rumah tangga saudara. Lewat nikah rumah tangga saudara, suami istri ya saudara. Ya, hari-hari ini ya saudara mungkin banyak masalah ya saudara. Sehingga saudara kita mengalami goncangan dalam keuangan, dalam ekonomi ya saudara. Mungkin suami istri saudara bertengkar karena ekonomi ya saudara. Ribut karena ekonomi, saudara. Ribut karena keuangan, saudara. Ya, mungkin hari-hari ini, saudara, ya suami istri juga, ya saudara. Biasa suami kerja, ya saudara. Istri yang ada di rumah bersama dengan anak-anak, ya kumpul mereka, saudara, karena mereka harus tinggal di rumah, ya saudara. Ya saudara, sehingga bisa melihat keadaan istri dan anak-anaknya tiap hari seperti apa saudara. Ya, mungkin biasa para orang suami ya, bapak ya kerja di kantor, usaha di tempat usahanya ya bisa konsentrasi, tetapi di rumah mungkin anak-anak ya agak sedikit rewel, sedikit ribut ya, jadi marah-marah ya saudara. Nah, saudara, di sini saudara Tuhan mau menyatukan kita sebenarnya saudara. Ya, untuk kita bisa bersatu, bersehati, saling mengasihi saudara. Mulai dari nikah dulu saudara. Jadi jangan ya, jadi lewat nikah mulai dari nikah ini ya jangan ribut ya saudara. Jangan marah-marah ya saudara. Mulai jangan marah saudara, tapi belajar saling mengasihi. Ya, saling menghargai saudara, jauh dari keributan ya saudara. Jangan bertengkar, marah-marah ya, ayah dan ibu dan anak-anak ribut ya saudara. Ya, dalam situasi yang seperti ini saudara. Tetapi biar kita semua bisa saling sehati, mengasihi satu sama lain saudara, maka Tuhan akan mengirimkan berkatnya di sana saudara. Ya, ketika kita di rumah, ya ketika dalam nikah, dalam rumah tangga, ada ayah, ibu, anak-anak, ya mungkin ada anggota keluarga yang lain di rumah. Kalau bersehati, bersatu sama-sama saudara, ya saudara, maka Tuhan akan mendatangkan berkat di rumah tangga kita. Tuhan mendatangkan kehidupan di rumah tangga kita, saudara. Ya, saudara. Mulai dari saudara? Sekarang ya mungkin saudara kita ibadah ya. Dulu saudara ada di dalam gereja kita ibadah ya saudara. Ya, anak-anak di atas saudara atau anak-anak di luar, ada anak teens, ada anak sekolah minggu ya. Mungkin anak kita sudah teens ya, sudah remaja ya. Biasa kita nggak bisa beribadah bareng-bareng ya.
Dengan ibadah online ini, ya saudara di rumah bisa sama-sama melihat ibadah bersama-sama, mengikuti ibadah bersama-sama dengan suami, istri, anak-anak saudara. Bersehati saudara, sehingga saudara, Alkitab katakan dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga tadi saudara, ya Tuhan akan mendatangkan berkat di sana, mendatangkan kehidupan saudara. Ya, kehidupan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita adalah kehidupan yang berlimpah-limpah. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 saudara, bahwa Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan saudara. Hidup yang berkelimpahan bukan berarti kita memperoleh kekayaan yang luar biasa saudara, tetapi di dalam hidup kita ada kelimpahan sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan saudara. Ya, kita bersyukur di tengah-tengah keadaan yang ada sekarang ini, di tengah-tengah masalah yang luar biasa sekarang ini saudara, di tengah-tengah mungkin ada kekurangan-kekurangan saudara, tetapi saudara, kalau kita rukun, kita bersatu, Tuhan berkati, Tuhan memberi hidup yang berlimpah dalam kehidupan kita, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan saudara. Kita masih bersyukur, kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi hidup saudara, kita masih diberi nafas saudara, ya kita masih bisa makan saudara, kita masih bisa melihat saudara anggota keluarga kita, dan juga melihat teman-teman kita, sahabat-sahabat kita juga saudara. Jadi kita bersyukur selalu saudara, itu kelimpahan yang dari Tuhan. Bisa bersyukur saudara. Kalau kita diberkati saudara, mungkin mudah kita bersyukur, tapi ketika kita menghadapi masalah-masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan-kesulitan, saudara, sulit untuk kita bersyukur. Tetapi saudara, kalau ada hidup yang berkelimpahan dari Tuhan di dalam kehidupan kita, kita bisa bersyukur pada Tuhan. Amin saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini saudara, ya Tuhan mau memberikan berkatnya dalam kehidupan kita. Tuhan mau memberikan hidupnya bagi kita saudara, sehingga kita mengalami kelimpahan ucapan syukur kepada Tuhan dalam segala apapun juga. Terlebih mungkin dalam situasi seperti ini kita diberkati sama Tuhan, diberi kesehatan, ya pekerjaan kita masih kita ada hasilnya, usaha kita masih mendatangkan hasilnya saudara. Oh saudara, kita bisa bersyukur. Kalau kita mungkin saudara alami masalah pergumulan, tapi kita masih lihat, saya masih hidup, saya masih diberikan oleh Tuhan nafas, saya masih diberikan kesehatan, saya masih bisa makan sehari mungkin 2 kali saudara. Oh saudara, kita masih bisa bersyukur juga kepada Tuhan. Ya saudara, ya ini saudara, jadi saudara, ya kita belajar dari sini saudara, lewat nikah ya saudara, kita sama-sama ayo jangan bertengkar lagi, jangan ribut lagi dalam nikah rumah tangga kita saudara. Salinglah memaafkan, salinglah mengasihi pasanganmu dan anak-anakmu, salinglah saudara untuk sehati lagi saudara. Ya, sehingga ada berkat Tuhan yang akan mengalir, ada kehidupan yang dari Tuhan mengalir lagi dalam nikah rumah tangga kita saudara. Terus juga saudara, dari nikah, dari pengembalaan juga saudara, ya saudara, dari pengembalaan dari gereja, ya rumah Tuhan ya saudara, kita imam-imam, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat-jemaat Tuhan juga saudara, mari kita juga bersehati saudara, dan juga saling mengasihi satu sama lain saudara. Ya saudara, kita saling bersehati, saling mengasihi satu sama lain juga saudara. Walaupun mungkin saudara dalam keadaan kondisi seperti ini juga saudara, ya saudara tidak bisa datang beribadah ke tempat ini saudara. Saudara tidak bisa datang lagi bersama-sama kita berkumpul ya di dalam rumah Tuhan beribadah. Tetapi saudara, kita saling mengasihi, saling sehati saudara. Ya, sebagai imam hamba Tuhan saudara, kami ya saudara mengasihi saudara semua saudara. Maka kami saudara menghadirkan ibadah lewat online ini, supaya umat Tuhan juga saudara bisa dikuatkan, diteguhkan oleh
firman-firman Tuhan, saudara. Ya, ini wujud kami mengasihi saudara, dan juga saudara yang dalam keadaan seperti ini yang sehati, ya saudara, dan juga yang mengasihi saudara, pengembalaan yang ada. Ya, saudara juga apa saudara? Juga mengikuti saudara ibadah-ibadah yang ada, ya saudara, sekalipun lewat online ini saudara. Ya, ini saudara, ketika kita sama-sama sehati saudara, maka kita juga percaya saudara, maka Tuhan akan memberkati kita semua saudara. Amin. Tuhan juga akan menghadirkan berkatnya di sana saudara. Tuhan juga mendatangkan hidupnya juga kepada kita juga saudara. Ya, mendatangkan hidup bagi kita semua. Jadi sebagai kita semua saudara, ya, Tuhan juga mau saudara, ya, ada kerukunan, kesehatian, ada kesatuan di dalam pengembalaan ini saudara. Ya, nanti lebih jauh lagi ke antar pengembalaan saudara. Tapi saudara, yang Tuhan mau, ya, lewat kebangkitannya saudara, lewat dia menampakkan dirinya saudara, Tuhan mau saudara untuk menghimpun, untuk apa saudara, menyatukan, ya, murid-muridnya kembali yang tercerai belai, ya, dengan goncangan-goncangan yang ada saudara. Ya, Tuhan mau mereka disatukan kembali sehingga mereka kuat, sehingga mereka bisa saudara berkati hidup sama Tuhan saudara. Demikian juga dengan goncangan-goncangan yang ada saudara, di mana kita satu sama lain mungkin tidak saling ketemu lagi, ya saudara. Satu sama lain lagi saudara, kita ada di tempat kita masing-masing, tidak bertemu muka dengan muka saudara, ya, tetapi saudara, ya, Tuhan mau kita tetap bersehati, bersatu adanya. Tuhan mau kita tetap menyatu, ada di dalam pengembalaan di dalam Tuhan. Nah, yang kedua saudara, kita lihat saudara ayat yang ketiga dan 6 di dalam Yohanes 21 ayat 3 dan 6 saudara. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya saudara, di sini lewat Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid saudara, ya, untuk menyatakan apa saudara? Untuk menyatakan kuasanya saudara, ya. Untuk menyatakan kuasanya saudara. Murid-murid yang apa saudara? Goncang imannya saudara, ya. Yang masing-masing mereka kembali pada pekerjaan awalnya, ya. Mereka, ya saudara, Petrus dengan murid-murid Yesus yang lain menjala ikan, ya saudara. Ya, maka malam-malam mereka pergi ke danau untuk menjala saudara, menjala ikan, tetapi tidak dapat apa-apa saudara. Artinya semalam-malaman dia bekerja, semalam-malaman dia usaha dengan menjala ikan saudara. Ya, tetapi dia gagal saudara. Ya, Petrus dan murid-murid yang lain dalam kegagalan saudara. Ya, dalam kegagalan mereka tidak dapat apa-apa saudara, tidak dapat seekor ikan pun untuk ditangkap, untuk mereka makan, ya saudara. Tidak dapat apa-apa saudara. Ya, saudara, Petrus, ya saudara, dalam keadaan gagal dengan murid-murid yang lainnya saudara. Ya, tapi Yesus di sini saudara menampakkan diri kepada murid-murid untuk menyatakan kuasanya saudara. Ya, untuk menyatakan kuasanya. Ya, saudara, malam itu gambaran, ya saudara, suasana gelap, ya saudara. Dalam suasana gelap, suasana yang mencekam, ya saudara. Petrus itu dengan murid-murid yang lain saudara menjala ikan di danau saudara, tapi tidak dapat apa-apa saudara. Malam itu gambaran apa saudara? Suasana, ya saudara, suasana yang mencekam, menakutkan saudara, sepi, ya saudara.
yang ada hanya kegagalan dalam segala bidang, ya saudara. Ya, sekarang ini malam ini gambaran apa saudara? Kegelapan, ya saudara. Ya, keadaan dunia ini sekarang seperti dalam keadaan kegelapan, ya, yang ada hanya kegagalan. Orang bekerja, saudara, ya. Tiba-tiba dengan adanya COVID-19 ini, saudara, ya, saudara, dan juga mengarah kepada krisis ekonomi yang bekerja, saudara. Tiba-tiba saudara, dia bekerja, tempat dia bekerja, ya, menyarankan pegawai-pegawai untuk kerja di rumah, atau mungkin saudara, ya, di PHK, ya saudara, sehingga saudara sekarang ini dikatakan tingkat pengangguran bertambah, saudara, ya. Dan juga saudara yang usaha, saudara, ya, yang punya usaha juga sekarang ini tidak seperti dulu mendapatkan hasil yang maksimal, saudara, ya, tetapi hasilnya mungkin sedikit atau mungkin malah merugi, saudara, sehingga juga usahanya ditutup, saudara. Ya, ada bidang-bidang usaha yang sekarang ini, ya saudara, juga harus tutup, saudara, ya. Atau mungkin yang mau menikah juga, saudara, ya, di bulan-bulan ini juga, saudara, ya, banyak berita juga yang mau menikah harus ditunda dulu, saudara, ya, nggak boleh mengadakan pesta dulu, saudara, ya. Jadi saudara, ini suasana mencekam, suasana ketakutan, suasana banyak kegagalan, tidak ada hasil, saudara. Ya, tapi saudara, keadaan dunia yang seperti ini, saudara, ya, sampai murid-murid, saudara, waktu, ya saudara, sudah siang pun, saudara, ya, melihat Yesus, mereka nggak kenali, saudara. Ya, kalau ayat 4 dikatakan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi dalam suasana gelap, suasana yang saudara, yang mendatangkan banyak kegagalan yang tadi saya katakan, saudara, ya, saudara, hati-hati kita, saudara, ya, jangan kita nggak kenal Yesus nantinya, ya, jangan kita saudara, nggak bisa melihat Yesus, ya, nggak bisa saudara, nggak bisa mengenali lagi Yesus, ya, sebagai Tuhan, ya, karena kondisi yang mungkin sibuk, ya, kerja keras, saudara, di tengah-tengah kegagalan itu, ya, Petrus sampai akhirnya ada Yesus tidak mengenal. Dan hati-hati kita juga, saudara, jangan sampai juga karena banyak kegagalan, banyak masalah-masalah yang saat ini sedang menerpa dalam kehidupan kita, saudara, kita fokus, kita asik, atau mungkin sampai kita putus asa, sampai kita akhirnya juga tidak kenal lagi dengan Yesus, tidak kenal dengan pribadi Tuhan, dan juga tidak kenal dengan kebenaran-kebenaran, sehingga kita enjoy dalam dosa, banyak melakukan dosa-dosa, banyak melakukan hal yang tidak benar lagi, saudara. Ayo saudara, kita hati-hati, ya, hati-hati, saudara. Namun di sini, saudara, Yesus yang melihat murid-murid tidak dapat apa-apa, saudara. Yesus melihat bahwa hidupan murid-murid gagal, saudara, ya, murid-murid tidak dapat apa-apa, ya, tidak menangkap, ya, mereka menebarkan jala mereka tidak dapat apa-apa, kosong, saudara, ya. Tapi Yesus, saudara, melihat murid-murid yang gagal, ya saudara, maka Yesus saudara, memerintahkan mereka, saudara, untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka, saudara, ya. Ketika jala ditebarkan, saudara, ya, maka mereka menangkap ikan yang banyak sekali, saudara, ya. Tapi jala mereka tidak koyak, saudara, ya. Jala mereka ditebarkan, ya, saudara, jala mereka penuh dengan ikan, saudara, ya. Mereka menangkap ikan, jala mereka, ya, menampung ikan yang begitu banyak tetapi tidak koyak, ya saudara. Nah, Tuhan bisa, saudara, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Hari ini dalam keadaan mungkin kita gagal, saudara, ya, kita mungkin merasa banyak kita mengalami kegagalan. Mungkin kita gagal
ya saudara sekarang ini dalam usaha kita. Mungkin kita gagal dalam pekerjaan kita. Mungkin kita gagal dalam banyak segala hal saudara. Tapi saudara, Tuhan Yesus sanggup ya mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Ya saudara, apa jala-jala kita saudara yang kita tebarkan hari ini saudara tidak dapat apa-apa saudara. Mungkin dalam pekerjaan kita, jala itu mungkin gambaran pekerjaan kita saudara. Ya, pekerjaan kita gagal. Jala itu adalah usaha kita. Mungkin usaha kita gagal saudara. Banyak hal dalam kehidupan kita yang kita lakukan gagal saudara. Ya. Saudara, tetapi saudara, Tuhan bisa mengubah jala kita yang kosong, ya, yang gagal, tidak dapat apa-apa saudara. Ya, Tuhan bisa saudara mengubahnya saudara. Asal kita taat dengar-dengaran kepada Tuhan saudara. Ya, seperti murid-murid saudara, ya. Ayat 6 dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ya saudara. Ya saudara, asal kita taat pada Tuhan saudara, taat pada perintah Tuhan, taat pada firman Tuhan saudara. Ya, kita taat dan mau melakukan firman Tuhan saudara. Ya, hari-hari ini saudara, ya, dalam dunia yang gelap, yang penuh dengan kecemasan, ketakutan dan kegagalan dalam segala bidang saudara, Tuhan bisa mengubahnya saudara dalam kehidupan kita, asal kita mau belajar taat dengar-dengaran saudara akan firman Tuhan, akan perintah Tuhan ini saudara. Dan kalau kita taat pada firman, taat pada perintah Tuhan saudara, maka saudara, Tuhan bisa menyuruh saudara, ya, ikan-ikan, ya saudara, masuk ke dalam jala-jala kita. Yang usaha saudara, yang selama ini rezeki begitu jauh saudara, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan saudara, seakan-akan tidak kita peroleh saudara. Tetapi kalau kita mau belajar taat dengar-dengaran pada firman Tuhan saudara, kita mau belajar taat kepada Tuhan hari-hari ini saudara, Tuhan bisa mengirimkan apa yang kita butuhkan bagi kita semua saudara. Ya, Tuhan bisa mengadakan keajaiban saudara. Tuhan sanggup untuk apa saudara? Untuk melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan bisa menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah gelombang goncangan-goncangan ekonomi, di tengah-tengah keadaan kita yang seperti ini sekarang saudara, ya Tuhan bisa saudara, ya melakukan ya saudara sesuatu, menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ya, Petrus dan murid-murid mengalaminya saudara. Ya, kita sebagai orang percaya, kita juga percaya Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah menampakkan dirinya saudara. Ya, saudara, dia juga bisa menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita saudara. Asal kita mau belajar taat, melakukan apa yang firman Tuhan atau Tuhan perintahkan pada kita hari-hari ini saudara. Mari sekarang saatnya kita belajar untuk taat dengar-dengaran, percaya pada Tuhan sungguh-sungguh hari-hari ini saudara. Maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita saudara. Ya, jala-jala kita sekarang ini Tuhan bisa apa saudara, menyuruh saudara masuk ya saudara, sehingga Tuhan pelihara kehidupan kita. Tuhan mengubahkan keadaan kita ya saudara. Ayo hari-hari ini belajar kita taat saudara. Ya. Nah, yang ketiga saudara, yang ketiga kita lihat ayat 13 di sini saudara. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi saudara, yang dilakukan oleh Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang ketiga saudara, dia bukan sekedar hanya ingin menghimpun, menyatukan dan apa saudara, menjadikan murid-murid satu kembali, tergembala lagi saudara. Bukan hanya sekedar apa saudara, Yesus itu menyatakan
kuasanya ya saudara kepada murid-murid, tetapi juga yang ketiga saudara, Tuhan melayani mereka saudara. Ya, Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu saudara. Jadi Yesus di sini melayani mereka dengan memberi makanan kepada Petrus dan juga murid-murid yang lainnya saudara. Yesus menampakkan dirinya saudara untuk melayani, memberikan roti dan ikan. Ya, Yesus di sini ya saudara memberikan satu teladan ya di tengah-tengah keadaan yang apa saudara, yang sukar, sulit ya saudara. Mungkin biasanya orang dalam keadaan yang demikian saudara tidak lagi peduli kepada sesamanya ya, tidak lagi apa saudara, tidak lagi memikirkan orang lain saudara. Tetapi Yesus melihat Petrus ya saudara dan murid-murid yang lain saudara yang telah bekerja lelah dan sempat mengalami kegagalan, sempat mendapatkan keberhasilan, melihat mereka mungkin apa saudara dalam keadaan mungkin apa berhasil tetapi perut lapar saudara. Ya, perut lapar. Ya, mereka letih, lesu juga saudara. Maka Yesus datang menampakkan diri kepada murid-murid saudara, melayani mereka saudara. Ya, Yesus menjadi satu teladan bagi kita saudara, untuk kita juga saling melayani saudara. Ya, untuk kita juga bisa saling melayani di tengah keadaan sulit, susah, keadaan banyak orang mungkin letih, lesu, beban berat saudara. Ya, Yesus menjadi teladan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya saudara. Untuk kita juga saling melayani Tuhan saudara. Kita melayani orang yang membutuhkan ya saudara. Ya, kita saling apa saudara melayani saudara. Ya, melayani untuk memberi apa saudara? Memberi apa yang bisa kita berikan kepada orang yang letih lesu, yang membutuhkan ya saudara. Ya, saudara, hari-hari ini saudara kita bisa saling melayani satu sama lain saudara. Ya, mungkin jemaat Tuhan juga bisa ya di rumah masing-masing melayani satu sama lain, saling telepon saudara-saudara seimanmu saudara. Jangan kita hanya di rumah ketemu dengan istri dan anak dan suami. Ayo saudara, ingat juga saudara, mungkin ada teman-teman kita, mungkin ada saudara seiman kita saudara, yang mungkin mereka sedang menghadapi masalah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang punya masalah saudara. Paling tidak saudara, kalau kita ingat dengan satu orang, mungkin kita ingat dengan seseorang saudara, kita telepon saudara. Ya, kita tanya, mungkin saudara kita hanya tanya, halo, apa kabarmu? Ya, apa kabarmu? Mungkin kita tanya hanya itu saja saudara. Ya, saudara, ini satu perhatian kita kepada mereka ya saudara. Ya, jadi kita saling melayani satu sama lain. Apalagi imam-imam saudara, pelayan-pelayan Tuhan. Ya, selama ini tidak melayani di rumah Tuhan, ayo punya kesempatan juga untuk melayani Tuhan saudara. Ya, imam-imam pelayan Tuhan. Ya, saudara juga bisa melayani ya saudara-saudaramu. Ya, dengan apa? Dengan telepon lah saudara satu sama lain. Ya, telepon teman-temanmu, saudara seimanmu yang ada di tempat ini. Ya, kau tanyai bagaimana kabarnya. Gimana sekarang ini usahamu, pekerjaanmu, sekolahmu gimana? Bisa gak ngikuti ya sekolah lewat online? Ya, tanya saudara. Ya, atau mungkin yang bekerja, tanya juga temanmu, saudaramu yang ada di tempat ini, gimana pekerjaan saya begini, saya di perusahaan ya disuruh apa saudara, mungkin selang-seling masuknya sekarang, ya gimana kamu di sana? Wah, saudara ceritakan, ya bagi-bagi pengalamanmu, ya beri saling menguatkan, saling mendoakan saudara. Ya, saudara, ini saling melayani, punya kesempatan buat kita. Nggak bisa datang beribadah melayani di atas mimbar sebagai worship leader, pemain musik, penyambut jemaat, ya multimedia. Saudara bisa dari tempatmu engkau berada hari ini. Ya,
cari tahu kabar mereka, doakan mereka, berikan kata-kata motivasi, kekuatan untuk mereka, saudara. Amin, saudara. Saling melayani. Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita, saudara. Jadi kita ikuti Tuhan Yesus. Dia menampakkan dirinya melayani murid-murid, saudara. Memberi, saudara. Dia memberi, ya saudara, roti dan ikan, saudara. Dia memberi murid-murid roti dan ikan, saudara. Kita juga belajar melayani. Kalau ada lihat orang lain mungkin membutuhkan, ya saudara, ayo juga kita juga melayani dengan apa yang kita punyai, saudara. Kita belajar memberi kepada mereka yang membutuhkan, saudara. Ya, kita melayani mereka dengan apa yang bisa kita lakukan, saudara. Kalau enggak mereka butuhkan apa-apa, paling tidak saling mendoakan tadi, ya saudara. Kita saling mendoakan satu sama lain, biar mereka juga tetap dalam keadaan baik, terlindungi, iman mereka juga tetap teguh di dalam Tuhan, saudara. Tidak goyah dengan keadaan-keadaan yang seperti ini, saudara. Tetap kita saling satu sama lain mendukung dalam doa-doa kita di rumah-rumah masing-masing, saudara. Nah, saudara, Yesus memberikan teladan, saudara. Dia memberi apa, saudara? Melayani murid-murid dengan memberi roti, saudara. Ya, yang pertama dia memberikan roti, saudara. Roti itu bicara firman Allah, saudara. Roti itu bicara tentang firman, ya saudara. Yesus memberikan firman, ya saudara. Memberikan apa? Roti kepada murid-murid, saudara. Ya, memberikan firman pengajaran kepada murid-murid. Yesus mengajarkan murid-murid di sana, saudara. Yesus bukan hanya memberikan roti, saudara. Ya, tetapi juga memberikan firman, makanan rohani buat murid-murid, ya saudara. Nah, di sini saudara, kita juga saudara, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-murid, dulu memberikan roti, sekarang lewat firman-Nya, saudara, Yesus menampakkan dirinya juga melayani kita dengan firman pengajarannya, saudara. Ya, supaya umat Tuhan dengan firman pengajaran yang benar, ya, kita bisa hidup mengikuti teladan Yesus. Kita bisa hidup, saudara, sesuai dengan arahan-arahan firman Allah, saudara. Sehingga kita hidup, apa saudara? Hidup semakin hari semakin benar, semakin hari semakin baik, saudara. Ya, kita hidup, apa saudara? Menerima firman pengajaran, ya saudara. Ya, untuk menerima firman pengajaran, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita menerima firman pengajaran, firman yang benar itu, saudara, yaitu firman yang sesuai dengan Alkitabiah, saudara, sesuai dengan Alkitab, ya saudara, bukan dengan yang lain-lain, saudara, tapi sesuai dengan Alkitab kita belajar, ya saudara. Kita dengar firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan yang ada tertulis di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, firman yang benar, ayat menerangkan ayat, saudara. Firman yang lebih tajam, firman yang keras untuk kita hari-hari ini, saudara. Jangan firman yang hanya menina-bobokan kita, saudara. Ya, kita hanya diingatkan untuk dapat berkat, dapat yang baik dari Tuhan, saudara. Tetapi, saudara, dosa masih melekat dalam hidupan kita. Tapi kalau kita dengar, diajar oleh Tuhan Yesus, saudara, lewat firman pengajaran yang benar, saudara, ya, kita akan selalu diingatkan, saudara, untuk dosa-dosa kita. Ya, kalau kita punya dosa, punya kesalahan, saudara, kita datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau sudah diampuni, jangan berbuat lagi, jangan melakukan dosa-dosa lagi, saudara. Ya, saudara, ini firman Tuhan, firman pengajaran, ya saudara. Ya, firman yang apa, saudara, mengajarkan kita untuk kita bertumbuh kerohanian kita, saudara. Ya, kita belajar dari firman ini, saudara. Roti, saudara, Yesus melayani kita dengan roti. Dengan keadaan sekarang ini juga, kita tidak bisa saling berkumpul di dalam rumah Tuhan. Tapi pemberitaan firman Tuhan, saudara, tidak dihalangi oleh apapun juga, saudara. Ya, untuk kita bisa menerima pengajaran dari Tuhan lewat firman Allah ini, saudara. Sehingga, saudara, ya, lewat firman ini, saudara, kita sebagai umat Tuhan harus sungguh-sungguh siap
tidak siap, kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga saudara. Ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, saudara. Nah, saudara, bukan hanya melayani dengan roti, tetapi juga dengan ikan dia berikan pada kita, saudara. Dia berikan kepada murid-muridnya, saudara. Nah, ikan ini adalah gambaran dari Roh Kudus, saudara. Yesus melayani dengan memberikan Roh Kudus, ya, kepada murid-muridnya, saudara. Ya, nanti setelah Yesus, ya, di dalam Yohanes kita akan ketemu dalam Kisah Rasul, ya saudara. Di Kisah Rasul 1, ya saudara. Di situ saudara, murid-murid disuruh jangan pergi kemana-mana dulu, ya saudara. Tetapi menantikan Roh Kudus yang akan dicurahkan, yang dijanjikan, yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid saudara. Ya, jadi saudara, ya, kita juga sama saudara. Ya. Yesus melayani, dia memberikan Roh Kudus kepada kita juga saudara. Ya, setelah Yesus bangkit, ya saudara, 40 hari dia menampakkan dirinya, ya, nanti naik ke atas ke sorga saudara, dan dia berjanji saudara, ya, dalam 10 hari dia berjanji untuk murid-murid kumpul, kita sekarang umat Tuhan juga berkumpul, bersehati, berdoa. Dia akan mencurahkan, dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita juga saudara. Ya, Pentakosta saudara. Nah saudara, ini Tuhan juga mau berikan Roh Kudus kepada setiap kita saudara. Ya, supaya kita saudara, diberikan kekuatan hari-hari ini oleh Roh Kudus saudara. Diberikan kemampuan untuk bisa terus setia di dalam Tuhan. Setia di dalam melayani Tuhan. Setia mengiringi Yesus, ya saudara. Ya, dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan saudara? Perjalanan kerohanian kita, ya saudara, di dalam dunia ini saudara. Ya, kita butuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak punya kekuatan apa-apa saudara. Ya, karena pencobaan, masalah-masalah silih berganti datang dalam kehidupan setiap kita. Tapi kalau ada Roh Kudus yang akan membantu kita, memberikan kekuatan kita untuk terus bisa berjalan di dalam kebenaran Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan saudara. Ya, dan juga Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita, kepada murid-murid ini saudara, supaya mereka bisa bersaksi tentang Yesus ini saudara. Jadi saudara, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid untuk murid-murid bisa bersaksi, bisa memberitakan tentang saudara? Tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa, ya, lewat Yesus Kristus, sehingga peroleh keselamatan saudara. Yang percaya beroleh keselamatan saudara. Demikian juga saudara, Tuhan Yesus juga memberikan Roh Kudus, melayani kita dengan memberi Roh Kudus saudara. Ya, supaya kita umat Tuhan juga bisa bersaksi saudara. Ya, bukan untuk gagah-gagahan. Oh, Roh Kudus penuhi saya bisa berbahasa roh, saya bisa bernubuat. Ya, saya diberikan karunia iman untuk bisa menyembuhkan orang sakit saudara, bukan untuk gagah-gagahan saudara. Tetapi Tuhan berikan Roh Kudus, ya, yang utama untuk kita bisa bersaksi, menceritakan tentang Yesus yang telah mati, ya, Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini saudara, yang mati di atas kayu salib dan dikubur, dan hari ketiga dia bangkit saudara. Kita bisa menceritakan tentang Yesus ini saudara, ya, menceritakan tentang Yesus, tentang untuk bertobat, untuk pengampunan dosa lewat Yesus Kristus, ya, sehingga beroleh keselamatan saudara. Semua orang, kalau kita bisa bersaksi saudara, semua orang saudara bisa percaya Yesus saudara, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kali saudara. Ya, menjemput kita semuanya saudara. Nah, jadi saudara di sini, ya, lewat kebangkitan dia menampakkan dirinya, dia melayani saudara. Ya, saya percaya juga Tuhan juga melayani kita dengan memberikan firman-firman-Nya saudara. Dan juga dia memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan setiap kita saudara. Terlebih nanti Pentakosta,
Ya saudara, ayo kita sama-sama siapkan hati, kita siapkan diri kita juga rindu saudara, untuk juga nanti mengalami kepenuhan Roh Kudus saat Pentakosta saudara. Amin saudara. Ya, kiranya saudara lewat firman Tuhan hari ini saudara. Ya, saudara mari kita sama-sama ya diingatkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri ya saudara, untuk menyatukan, untuk membawa murid-murid bersatu lagi, tergembala lagi saudara. Dan juga hari ini dengan kita, Tuhan mau kita bersatu lagi, bersehati lagi saudara, tergembala lagi saudara, mulai lewat nikah-nikah saudara. Ya, nanti lewat pengembalaan di tempat ini, antar pengembalaan nantinya saudara. Ya, juga kita juga dapat ya saudara, Tuhan datang ya menyatakan dirinya kepada murid-murid untuk menyatakan kuasanya saudara. Ya, saudara, hari ini mungkin banyak kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita bekerja ya tidak datangkan hasil yang maksimal. Usaha kita mungkin tidak menghasilkan yang maksimal. Ya saudara, saudara, usaha kita mungkin sampai kita merugi saudara. Tapi percaya saudara, Tuhan bisa mengubah, bisa menolong kehidupan kita saudara. Asal kita juga mau belajar untuk taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya saudara, dan firman-Nya saudara, dan Tuhan mau melayani kehidupan kita. Ya kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama akan menaikkan satu pujian saudara. Jangan pernah menyerah, apapun keadaan kita, kondisi kita saudara, jangan kita pernah menyerah. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi saudara, Tuhan tak pernah janji, tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Bisa Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah saudara. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu sekarang ini saudara, jangan menyerah. Karena saudara punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang mampu melakukan perkara besar dan ajaib. Menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah,
jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, jangan pernah menyerah. Pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin saudara. Apapun keadaanmu saat ini, apapun kondisimu saudara, mungkin saudara sakit, mungkin saudara saat ini engkau merasa terbeban berat dengan keadaan dunia yang seperti ini saudara, dengan ekonomi yang saat ini mungkin menggoncang kehidupan saudara. Saudara, jangan kau menyerah, jangan kau berputus asa. Percaya kepada Tuhan saudara, Dia sanggup menolong hidupan kita. Dia sanggup untuk mengubahkan sesuatu yang bagi kita mungkin gagal. Tuhan bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan saudara. Tuhan bisa saudara melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Asal kita mau taat pada Tuhan, asal kita mau setia kepada Tuhan, asal kita mau saudara percaya kepada Tuhan Yesus saudara. Di tengah situasi apapun keadaan kita saudara, Tuhan tolong hidupan kita semua saudara. Terima kasih Bapa. Hamba mau serahkan seluruh umat-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah raya, biar kiranya Tuhan Yesus, tangan-Mu Tuhan Kau ulurkan bagi setiap kami Tuhan. Kalau mungkin ada di antara kami yang sakit Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakit mereka Tuhan Engkau angkat, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang mengalami pergumulan, masalah-masalah, baik itu dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam nikah rumah tangga, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam studi mereka Tuhan. Biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam hidupan mereka Tuhan. Berikan kekuatan yang baru bagi mereka Tuhan. Oh, berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Berikan kemenangan bagi mereka Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, tangan-Mu sanggup menolong setiap kami. Tangan-Mu sanggup Tuhan membela anak-anak-Mu Tuhan. Tangan-Mu sanggup Tuhan melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan. Dan apa yang telah kami dengar, biar Tuhan materaikan dalam diri kami Tuhan. Dan jadikan kami semua bukan sekedar hanya Tuhan pendengar yang baik Tuhan, tetapi juga kami boleh Tuhan mempraktekkan, melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu lewat pemberitaan firman yang kami dengar ini Tuhan. Kami percaya firman Tuhan dan Roh Kudus bagaikan kedua uluran tangan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang akan terus berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita sama-sama juga mau berdoa bersyafaat untuk bangsa kita Indonesia saudara.
Biar Tuhan yang pulihkan bangsa kita Indonesia ini, saudara. Mari kita sama-sama buka suara. Kita mau berdoa untuk Indonesia dan juga berdoa buat para pemimpin-pemimpin di negeri ini, agar Tuhan yang memberikan roh kebijaksanaan di dalam hidupan mereka, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan juga Tuhan jaga lindungi mereka, saudara. Kita juga doakan untuk para medis, para dokter, suster yang menangani orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini. Biar Tuhan juga berikan pelindungan, keselamatan bagi mereka, saudara. Mari kita sama-sama buka suara. Haleluya, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan pulihkan bangsa kami, lawat bangsa kami Tuhan. Biar bangsa kami Tuhan boleh lepas dari segala pergumulan-pergumulan yang dihadapinya sekarang ini Tuhan. Baik itu lewat COVID-19, baik krisis ekonomi. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang pulihkan negeri kami. Tuhan berikan belas kasihan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan kami percaya hanya Yesus yang sanggup menolong, hanya Yesus yang sanggup memulihkan negeri ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan Yesus juga yang akan senantiasa Tuhan memelihara, menjaga mereka. Tuhan berikan takut akan Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati hidupan mereka Tuhan. Berikan roh kebijaksanaan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Oh, terutama bagi presiden Tuhan. Biar kiranya mereka diberikan, oh Tuhan, roh kebijaksanaan untuk mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, yang tepat untuk bangsa ini dan bijaksana Tuhan. Kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, para suster yang mereka Tuhan menangani COVID-19. Biar kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan pagari, lindungi mereka Tuhan, agar penyakit atau virus corona ini Tuhan tidak menghinggapi, tidak mengenai mereka Tuhan. Kami percaya tangan pelindungan-Mu ada atas setiap dokter, suster, para medis Tuhan. Kami juga serahkan agar mereka juga Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan saat mereka menangani orang-orang sakit. Biar Tuhan kuasa Allah bekerja dan mereka diberikan hikmat, diberikan kuasa Tuhan untuk menyembuhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar juga akan akhiri ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang akan terus juga Tuhan berkemuran atas seluruh umat-Mu Tuhan. Agar kiranya senantiasa umat Tuhan ada di dalam penyertaan pimpinan Tuhan, ada di dalam pelindungan Tuhan. Biar kiranya Tuhan, Engkau yang menjadi pelindungan bagi setiap kami, umat-Mu yang percaya Tuhan. Agar kiranya segala bala-bala penyakit sampar dan menular, yaitu COVID-19 dan virus-virus yang lain, juga bala-bala bencana alam dan krisis ekonomi tidak menghinggapi, tidak mengenai, tidak mengena dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami ada dalam pelindungan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan Yesus, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga berdoa, mari ulurkan tangan kasih-Mu Tuhan atas setiap kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, curahkanlah berkat-berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Engkau kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Yang sekolah, anak-anak sekolah minggu, anak-anak teens Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, dengan kecerdasan, dengan kepintaran. Dan juga berkatilah mereka dengan prestasi dalam belajar Tuhan Yesus. Dan berkati juga orang tua mereka yang membiayai hidup mereka Tuhan. Biar orang tua mereka diberkati sehingga mereka bisa menjadi saluran berkat buat anak-anak mereka Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja Tuhan Yesus. Biar segala apapun yang mereka kerjakan berhasil adanya Tuhan. Engkau berkati segala usaha anak-anak-Mu juga Tuhan, agar segala usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan, Engkau buat juga berhasil Tuhan Yesus. Engkau berkati usaha mereka, Engkau berkati nikah rumah tangga anak-anak-Mu ya Bapa, agar kehidupan nikah rumah tangga anak-anak-Mu penuh dengan sukacita, keharmonisan dan kesatuan ya Tuhan. Dan kami percaya segala berkat-berkat yang daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kami semua. Demi nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya segala berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua.